Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Febrianti, NIM 20010466038 dari Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan mempresentasikan teori sosial tentang teori fenomenologi. Pengertian dari teori fenomenologi adalah suatu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Bisa dikatakan sebagai metode untuk mengungkapkan esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya pun mengikuti syarat upaya filosofis dan psikologis. Kerangka fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmu. 1. Fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat, sebuah studi mengenai struktur pengalaman atau kesadaran. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia. Bidang disiplin fenomenologi pun kemudian dibedakan dan berhubungan dengan bidang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Ontologi, apa sih ontologi itu? Ontologi itu fenomenologi yang mempelajari sifat kesadaran manusia. Kalau epistemologi yaitu yang mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Terus logika. Apa sih logika itu? Logika itu yang mengantarakan kepada intensionalis yang merupakan jantung fenomenologi. Dan etika. Etika fenomenologi yang memainkan peran dalam etika dengan menawarkan analisis struktur keinginan, penilaian, kebahagiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, fenomenologi sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Tradisi filsafat yang berkembang pada awal abad ke-20 di benua Eropa, khususnya di Jerman, yang dipelopori oleh Edmund Gustav Albert Husserl, Karl Jaspers, and Martin Heidegger, serta di Prancis yang dipelopori oleh Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, and Simone de Beauvoir. Dalam pergerakan itu, bidang disiplin fenomenologi dipandang sebagai dasar bagi semua filsafat. Yang ketiga, fenomenologi sebagai metode. Para peneliti filsafat menyebutkannya dengan istilah Latin yaitu capta, data, dan acta. Ketika deskripsi tersebut, proses analitik mengikuti model metodologi penelitian standar dari fenomenologi semiotika yang terdiri dari deskripsi, reduksi, dan interpretasi. Apa itu penelitian fenomenologis? Penelitian fenomenologis bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni tanpa adanya gangguan dari peneliti. Terdapat beberapa tahapan harus yang dilalui ketika melakukan penelitian, yaitu bracketing, intuiting, analyzing, dan describing. Apa sih bracketing itu? Yaitu proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk. Terus intuiting yaitu proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna terkait dengan fenomena mereka yang pernah dialaminya.
Analyzing yaitu proses yang melibatkan proses lainnya seperti coding, kategorisasi, dan pemahaman arti dari fenomena tersebut. Describing yaitu tahapan pada peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mengidentifikasikan fenomena yang mereka teliti. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis. Tipe-tipe tradisi fenomenologi yaitu 1. Fenomenologi hermeneutik adalah studi yang mempelajari struktur interpretatif pengalaman, bagaimana kita memahami dan mengikutsertakan berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, fenomenologi konstitutif naturalistik, yaitu suatu studi yang mempelajari bagaimana kesadaran mengambil berbagai hal dalam dunia alam dengan asumsi bahwa sikap alami kesadaran adalah bagian dari alam. Fenomenologi realistik, yaitu suatu studi yang menitikberatkan pada pencarian esensi universal dari berbagai hal, termasuk tindakan manusia, motif, dan diri sendiri. Yang keempat, fenomenologi konstitutif transendental, yaitu suatu studi yang mempelajari bagaimana suatu objek dikonstitusikan ke dalam kesadaran transendental. Komunikologi sebagai teori fenomenologi. Komunikologi juga dapat diartikan sebagai suatu filsafat komunikasi yang realistis, suatu program penelitian yang sistematis yang mengkaji berbagai teori komunikasi, menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan, memberikan penafsiran, dan saling mengabsahkan berbagai penemuan yang dihasilkan oleh berbagai disiplin khusus dan berbagai program penelitian. Kelebihan dan kekurangan fenomenologi. Fenomenologi sebagai bidang disiplin filsafat dan sebagai metodologi ilmu manusia telah diakui kemampuannya dalam mempelajari suatu fenomena sosial. Komunikasi kontemporer menggunakan kelebihan fenomenologi sebagai prinsip dasar yang kuat dalam penelitian komunikasi. Selain itu, fenomenologi juga memiliki keterbatasan dalam ketidakmampuannya untuk menghasilkan suatu interpretasi reduksi yang lengkap atau kecenderungan untuk mempromosikan sebuah konseptualisasi esensialis dari suatu fenomena. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.